Dalam episode kali ini, kita akan menjelajahi sejarah suatu bangsa yang hidup dalam kemakmuran yang tidak pernah disaksikan oleh orang-orang sebelum atau sesudah mereka. Sebuah kejayaan yang berubah menjadi mimpi buruk disebabkan oleh tikus. Berbagai riwayat yang diperdebatkan tentang ratu mereka dan ibunya. Singgasananya adalah salah satu singgasana terbesar di dunia dan kisahnya yang sangat menakjubkan. Namanya terhubung dengan Nabi Sulaiman alaihissalam dan beberapa riwayat melengkapi cerita yang tidak disebutkan dalam Al-Quran sebagai pendapat yang saling bertentangan dan misterius mengenai lokasi kerajaan ini. Mereka adalah bangsa Saba dan ratu mereka Bilqis serta kerajaannya yang lokasinya masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Bukan hal yang baru ketika kita mendengar tentang sebuah peradaban, bangsa, atau umat yang hidup dalam kemakmuran dan kejayaan yang luar biasa. Tetapi yang aneh adalah ketika kondisi orang-orang tersebut berubah 360 derajat atas keputusan dari mereka sendiri. Alih-alih berubah menjadi lebih baik, mereka justru berubah menjadi lebih buruk dan lebih mengenaskan. Setelah sebelumnya mereka adalah salah satu bangsa yang dilimpahi nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka kemudian tercerai-berai ke penjuru bumi, dan banyak dari mereka yang mati. Bumi mereka berubah dari bumi yang hijau dan dermawan menjadi bumi yang tua dan tandus, tidak memberikan apa-apa kepada penghuninya. Mereka adalah bangsa Saba, yang semua dari kita telah mendengarnya. Tetapi meskipun kisah mereka yang begitu terkenal, lokasi kerajaan mereka masih menjadi perdebatan para ilmuwan dan menyisakan kontroversi. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang bangsa Saba, sebab penamaan dan lokasi mereka, kisah mereka mulai dari kemakmuran yang mereka jalani hingga azab yang ditimpakan Allah kepada mereka. Ratu Saba dan kisah pernikahan ayahnya dengan salah satu wanita tercantik bangsa jin. Teka-teki misterius yang menghubungkan antara hubungan Ratu Saba dengan Nabi Sulaiman. Mukjizat berpindahnya singgasana Ratu Saba secara keseluruhannya dari posisinya dalam sekejap mata. Dan berbagai riwayat yang berhubungan dengan lokasi kerajaan Saba. Kisah bangsa Saba adalah salah satu kisah paling terkenal yang disebutkan dalam Al-Quran dan kitab-kitab Samawi. Kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi karena pelajaran berharga yang tersimpan di dalamnya. Di mana kisah tersebut menggambarkan tentang orang-orang yang kondisinya telah berubah dari kebahagiaan mutlak menjadi neraka yang mengerikan. Alasannya adalah rasa tidak tahu berterima kasih mereka. Pertama, akan kita mulai dengan penamaan bangsa Saba. Dari mana asal nama ini? Nama itu terhubung kepada Saba bin Yahjib bin Ya'rub bin Qahtan bin Hud, yang berarti kakek dari bangsa Saba, yang merupakan salah satu raja besar Yaman. Disebutkan bahwa namanya adalah Amir. Dan ada pula yang menyebutkan bahwa nama aslinya adalah Abdus Syams. Tetapi panggilannya adalah Saba, yang berasal dari kata Sabi, yang berarti tawanan, karena dia adalah orang yang pertama melakukan penawanan terhadap para tawanan. Saba bin Yahjib adalah Raja Sana'a dan sekitarnya. Dia membangun kota Ma'rib dan kemudian menjadikannya sebagai ibu kota setelah pembangunan bendungan pertamanya yang terkenal. Karena dia gemar membangun, dia pun membangun istana-istana besar di berbagai tempat. Saba disebutkan dalam sebuah hadis, di mana ada seorang pria bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah Saba itu? Apakah dia merupakan satu daerah ataukah seorang wanita?" Beliau menjawab, "Dia bukanlah satu daerah ataupun seorang wanita, tetapi Saba adalah seorang lelaki yang memiliki 10 orang anak dari bangsa Arab. 6 dari mereka tinggal di Yaman, dan 4 dari mereka tinggal di Syam. Yang tinggal di Syam adalah Lakhm, Judam, Ghassan, dan Amilah. Sedangkan yang tinggal di Yaman adalah Azd, Ash'ari, Himyar, Kindah, Madhij, dan Anmar." Di manakah kaum Saba menetap? Ada banyak riwayat yang berkaitan dengan lokasi negeri Saba. Tetapi versi yang paling terkenal adalah bahwa tanah Saba berada di selatan Jazirah Arab, yaitu yang sekarang dikenal sebagai negeri Yaman. Hal ini didasarkan pada artefak kuno yang ditemukan di wilayah itu. Tetapi ada catatan lain yang terkait dengan budaya dan peradaban lain yang menunjukkan bahwa tanah Saba bukan di Yaman, melainkan di Ethiopia,
di mana Ratu Saba dianggap sebagai ibu dari orang-orang Ethiopia, yang insya Allah akan kita bahas juga di akhir episode ini. Menurut beberapa nas, tanah Saba merupakan sebuah surga dengan berbagai kenikmatannya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, "Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah, jannatani 'an yaminin wa shimal, kulu min rizqi rabbikum washkurulah, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur." Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Apa sajakah kenikmatan yang dilimpahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang di negeri Saba? Pertama, Allah telah memberi mereka udara segar untuk bernafas. Kedua, Allah juga telah memberkahi mereka dengan harta, sehingga mereka menjalani kehidupan yang mewah dan makmur. Ketiga, penduduk Saba tidak melihat serangga apapun di rumah mereka, baik nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular, atau hewan pengerat apapun. Keempat, dan yang paling penting, Allah telah memberkahi tanah mereka yang kaya akan hasil panennya sepanjang tahun. Bahkan juga para wanita di Saba tidak perlu bersusah payah untuk memetik buah. Yang mereka lakukan adalah cukup dengan membawa keranjang dan melewati sepanjang perkebunan yang buah-buahan matang berjatuhan dari pohon-pohonnya, hal yang menunjukkan begitu banyak dan matangnya buah-buahan yang ada. Rahasia di balik kesuburan tanah negeri Saba adalah melimpahnya air yang mengalir kepada mereka di antara 2 gunung besar. Untuk mengambil keuntungan dari kekayaan yang tak ternilai ini, orang-orang Saba memutuskan untuk membangun bendungan besar untuk mengumpulkan air dan menggunakannya, kemudian untuk mengairi tanah dan tanaman mereka. Disebutkan bahwa bendungan ini adalah bendungan Ma'rib, dan demikianlah keadaan orang-orang Saba sampai hal yang tidak terpikirkan terjadi. Apa yang mengubah kondisi mereka dari kehidupan yang makmur menjadi tercerai-berai di seluruh dunia? Kita dapat meringkas permasalahan ini dalam 2 poin. Pertama, orang-orang Saba kufur terhadap Allah dan para nabinya, serta menyembah matahari. Kedua, mereka tidak mau bersyukur kepada Allah atas limpah nikmatnya. Mereka juga mengingkari nikmat itu, bahkan mereka sampai-sampai ingin merasakan kekurangan. Dan inilah konsekuensi yang mengerikan. Banjir deras yang parah, mereka tercerai-berai, dan kelangkaan sumber daya alam. Berikut rinciannya. Allah menjadikan tikus datang dan menyusup ke negeri Saba, setelah sebelumnya negeri tersebut benar-benar bebas dari serangga, reptil, dan hewan pengerat, seperti yang kita sampaikan. Tikus-tikus itu mulai menggali bendungan dan menggerogotinya sedikit demi sedikit, tanpa disadari oleh siapapun dari orang-orang Saba. Dan tiba-tiba bendungan itu pun runtuh, menyebabkan banjir besar yang tidak bisa dihentikan seorang pun. Aliran banjir deras ini mengalir ke ladang-ladang penduduk Saba dan rumah-rumah mereka. Bukan hanya ini saja, mereka menjadi tidak mungkin lagi untuk hidup di tanah ini setelah runtuhnya bendungan. Kebun-kebun hijau yang kaya akan buah-buahan yang lezat berubah menjadi tanah gersang yang dipenuhi pepohonan kering dan juga berbuah pahit dan berduri. Hal tersebut berdampak negatif kepada orang-orang Saba dan menyebabkan kematian banyak dari mereka. Sebelum mereka akhirnya membuat keputusan akhir untuk meninggalkan negeri itu dan mencari tempat tinggal lain. Hal tersebut sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ. Tetapi mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit pohon sidr. Allah SWT juga berfirman, فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami," dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh,
Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Demikianlah, akhirnya orang-orang dari negeri Saba tercerai-berai di penjuru bumi. Disebutkan bahwa sebagian dari mereka pergi ke Persia, sementara beberapa dari mereka menetap di Syam. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka menetap di Afrika, tepatnya di Ethiopia. Kisah orang-orang Saba dan nasib naas mereka menyembunyikan misteri menarik yang diperdebatkan banyak arkeolog, yaitu kisah ratu mereka yang paling terkenal, yaitu Bilqis, dan lokasi kerajaannya di mana para ahli berbeda pendapat. Ketika berbicara tentang Ratu Bilqis, ada 2 poin menarik yang perlu disebutkan dalam kisahnya. Yang pertama adalah riwayat yang menyatakan bahwa ibunya adalah seorang dari bangsa jin. Yang kedua adalah hubungannya dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita akan membahas 2 poin ini secara singkat, karena insya Allah kita juga membahas 2 karakter menarik ini di 2 episode lain secara terperinci. Salah satu riwayat paling terkenal yang berkisar tentang garis keturunan Ratu Bilqis adalah bahwa ayahnya adalah Raja Al-Hadhad dan ibunya adalah salah satu putri bangsa jin. Demikian kisahnya. Disebutkan bahwa ayah Bilqis pada suatu hari pergi berburu. Di salah satu lembah, ia melihat seekor serigala yang mengejar rusa. Dia pun memutuskan untuk menyelamatkan rusa dan mengejarnya untuk melihat di mana rusa tersebut menetap. Disinilah dia melihat sebuah kejutan. Rusa tersebut masuk ke dalam sebuah lubang yang merupakan pintu gerbang ke kota besar yang penuh dengan istana. Hal yang sangat mengejutkan sang raja. Bagaimana bisa ada kerajaan di dalam kerajaannya dan dia tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut? Di dalam kerajaan besar tersebut, Raja Al-Hadhad bertemu dengan seorang pria yang memperkenalkan dirinya sebagai raja kerajaan ini dan bahwa penghuninya berasal dari bangsa jin. Selama percakapannya dengan Raja Jin, dia bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik dan dia pun tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Tahukah Anda siapakah wanita ini? Dia adalah rusa yang diselamatkan oleh Raja Hadhad dari cengkeraman serigala dan dia adalah putri Raja Jin dan putri kerajaan. Kisahnya tidak berakhir di sini. Karena Raja Jin menyadari kegaguman Raja Hadhad dengan putrinya, maka dia pun memutuskan untuk menikahkannya dengan putrinya sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkannya. Menurut buku Mulukul Himyar wa Qiyalil Yaman, Raja Al-Hadhad benar-benar menikah dengan putri Raja Jin. Dia kemudian pergi bersamanya ke kerajaan Saba dan melahirkan Bilqis, yang pada akhirnya menggantikan ayahnya menjadi raja. Selain lokasi tanah mereka, misteri terbesar dalam kisah orang-orang Saba adalah kaitan yang menghubungkan ratu mereka Bilqis dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Meskipun kisah mereka disebutkan dalam Al-Quran dan akhirnya adalah bahwa Ratu Bilqis menyatakan keimanannya kepada Allah, tetapi sebagian mufassirin bahkan juga menyebutkan bahwa Bilqis akhirnya menikah dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Berikut cerita singkatnya. Seperti diketahui, Nabi Sulaiman alaihissalam memerintah umat manusia, jin, dan hewan. Suatu hari, ia melihat tidak adanya burung hudhud, yang akhirnya kembali setelah beberapa waktu, membawa serta berita tidak menyenangkan tentang sebuah kota bernama Saba. Hudhud menyampaikan kepada Nabi Sulaiman bahwa orang-orang Saba menyembah matahari dan bersujud kepadanya, meskipun berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada mereka. Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian mengirim surat kepada orang-orang Saba melalui burung hudhud tersebut, sebagaimana disebutkan kisahnya dalam surat An-Naml dalam Al-Quran. Hudhud menyerahkan surat itu kepada sang ratu, yang membacakan isinya kepada para penasihatnya. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk datang kepadanya sebagai orang-orang muslim. Para penasihat ingin mereka menghadapinya dengan peperangan, tetapi Ratu Bilqis lebih bijaksana, waspada, dan cerdik. Dia tidak yakin dengan ide untuk berperang. Sang ratu berpikir lama tentang surat Nabi Sulaiman, terutama karena dia belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya. Jadi dia tidak tahu seberapa kuat dia. Menurut Anda, apa langkah yang dia lakukan sebagai langkah pertama? Dia memutuskan untuk menggunakan cara halus dan mengiriminya hadiah sebagai tanda gencatan senjata dan perdamaian.
Dia dengan percaya diri menganggap bahwa langkah ini akan memungkinkan utusannya untuk memasuki kerajaannya dan kembali dengan berita tentang kekuatan tentara dan rakyatnya. Para utusan Bilqis terkejut bahwa kekayaan kerajaan mereka tidak sebanding sama sekali dengan kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kebesaran dan kekuatan tentaranya yang menyebabkan mereka dihantui rasa takut. Menurut Anda, apakah Nabi Sulaiman menerima hadiah tersebut? Tentu saja tidak. Begitu Nabi Sulaiman melihat hadiah yang mereka bawa, beliau pun langsung mengalihkan pandangannya. Para utusan Ratu Bilqis pun paham bahwa mereka tidak bisa mengambil hati Raja Sulaiman dengan uang dan harta. Para utusan Ratu Bilqis tiba di Sabak dan memberitahu ratu mereka tentang kekuatan Nabi Sulaiman dan bahwa solusinya adalah dia mengunjunginya secara pribadi. Dan inilah yang kemudian terjadi. Tetapi Raja Sulaiman tidak ingin sang ratu datang dengan ketakutan, melainkan dia ingin meyakinkannya dan menjadikannya kagum agar beriman dengan kenabiannya. Beliau pun kemudian meminta satu permintaan yang merupakan suatu mukjizat besar. Dia meminta kepada bawahannya untuk membawakan singgasana besar Ratu Bilqis sebelum dia sampai ke kerajaannya. Mengapa beliau memilih singgasana sang ratu? Karena singgasana tersebut adalah hal yang paling indah di kerajaan Sabak, karena terbuat dari emas dan permata, dengan keahlian dan seni yang tak tertandingi. Salah satu menteri Nabi Sulaiman berhasil membawa singgasana Bilqis ke kerajaan Nabi Sulaiman sebelum kedatangan Ratu Sabak. Nabi Sulaiman alaihissalam memerintahkan agar beberapa modifikasi dilakukan pada singgasana ratu untuk menguji Bilqis ketika dia datang dan melihat apakah dia akan mengenali singgasananya ataukah tidak lagi mengenali singgasananya. Ketika Bilqis tiba, dia ditanya apakah ini singgasananya. Bilqis melihat singgasananya dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya, jika itu adalah singgasananya, bagaimana bisa singgasana tersebut sampai lebih dahulu? Dan jika tidak, bagaimana bisa ditiru dengan akurasi seperti itu? Peristiwa ini adalah kejutan pertama yang membuka jalan bagi Islamnya Sang Ratu Agung, di mana dia kagum dengan kemampuan luar biasa Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun kejadian kedua adalah kekagumannya dengan istana yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam di atas laut yang digunakan untuk menemui Bilqis. Istana tersebut menggunakan lantai kaca transparan dan semua jenis ikan pun berenang bebas di bawahnya. Ketika Bilqis diundang untuk memasuki istana, dia mengangkat jubahnya agar tidak menyentuh air. Dia menyangka bahwa dia akan menginjak air, dan dia tidak tahu bahwa itu adalah kaca. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam mengatakan hal tersebut kepadanya. Dia kagum dengan kemajuan yang dia lihat dalam bidang industri, seni, dan sains. Dan dia lebih kagum lagi dengan hubungan yang mendalam antara keislaman Nabi Sulaiman dengan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaannya. Di sini, Bilqis mengumumkan bahwa dia masuk Islam. Salah satu misteri di sini adalah apakah Nabi Sulaiman alaihissalam menikah dengan Bilqis. Meskipun Al-Quran dan hadis-hadis yang ada tidak menyebutkan pernikahan mereka, beberapa mufassirin mengatakan bahwa dia menikahinya setelah mengumumkan keislamannya. Disebutkan dalam buku Mausu'ah Yamaniyah bahwa dia menikahinya dan dia melahirkan seorang putra bernama Rahba'am. Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa dia dinikahi oleh Zubata yang berasal dari Hamadan, dan Nabi Sulaiman alaihissalam membawa mereka kembali ke Yaman, dan beliau juga memerintahkan para jin untuk membangunkan istana Sahlin di Ma'rib. Namun ada riwayat yang disebutkan dalam buku Tarikh Madinati Dimashq yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman benar-benar menikah dengan Ratu Bilqis. Beliau memberikan mahar berupa kota Ba'alabak, yang menurut para peneliti kemungkinan besar adalah kota Ba'alabak di Lebanon. Sementara di Mu'jam al-Buldan disebutkan bahwa kota tersebut adalah kota kuno yang berjarak 3 hari dari Damaskus. Hal ini bukanlah satu-satunya hal yang diperdebatkan mengenai Sang Ratu Sabak, karena lokasi kerajaannya, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, adalah misteri yang paling menonjol. Terutama karena hal tersebut telah disebutkan dalam budaya Ethiopia serta budaya Yaman. Orang-orang Ethiopia menganggap bahwa Ratu Bilqis adalah ibu dari orang-orang Ethiopia, dan mereka menyebutnya dengan nama Makidah. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam majalah Ancient Origins, yang mengingatkan kepada kita bahwa Ratu Sabak tidak pernah disebutkan namanya dengan nama tertentu. Dalam budaya yang berbeda, kita menemukan beberapa nama berbeda untuknya. Dalam sumber-sumber Arab misalnya, namanya adalah Bilqis, seperti yang telah kita lihat. Dari sini,
Lokasi negeri Saba adalah misteri terbesar dalam kisah ini. Menurut sejarawan Josephus Flavius, dari abad pertama Masehi, Saba adalah Ethiopia. Dari sudut pandang para sarjana kontemporer saat ini, Ratu Saba berasal dari Aksum, sebuah kerajaan kuno di Ethiopia. Tetapi riwayat yang paling masyhur adalah mereka yang mengatakan bahwa Saba adalah sebuah kerajaan kuno yang terletak di sudut barat daya semenanjung Arab, di tempat yang sekarang disebut Yaman. Yang memperkuat teori ini adalah penemuan barang antik pada tahun 80-an abad lalu yang ditelusuri berasal dari peradaban yang ditemukan di Yaman selama abad ke-10 sebelum Masehi, yang berarti periode di mana Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Hal ini mendorong para arkeolog untuk percaya bahwa peradaban tersebut adalah milik orang-orang Saba dan ratu mereka, Bilqis. Inilah kisah orang-orang Saba dan misteri kerajaan mereka. Dan hanya Allah lah yang maha mengetahui kebenarannya.